Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh orang pendiam. Simak sampai habis. Banyak dari panjenengan mungkin berpikir negatif tentang orang pendiam karena beberapa alasan. Memang terkadang orang yang pendiam terlihat aneh atau berbeda dari orang lain pada umumnya. Dan karena sesuatu yang beda tersebutlah kemudian dianggap aneh. Cerita-cerita negatif mengenai orang yang pendiam kebanyakan hampir semuanya tidak benar. Pada dasarnya, hampir semua orang tidak benar-benar bersifat pendiam atau terbuka. Sifat seseorang pada umumnya adalah gabungan dari kedua sifat tersebut. Kita semua mungkin belum tahu, kebanyakan dari orang pendiam sedang berpikir sangat keras dan bisa juga orang pendiam tidak mempunyai keterampilan untuk berteman dengan orang lain secara normal. Namun siapa sangka, sebenarnya orang pendiam mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa yang kita semua tidak tahu. Inilah 7 fakta dan keistimewaan yang dimiliki oleh orang pendiam. 1. Kreatif. Tahukah panjenengan bahwa sebagian orang paling kreatif sepanjang sejarah adalah orang pendiam? Karena kebanyakan orang pendiam selalu menghabiskan waktunya untuk selalu berpikir, berimajinasi, dan menuangkan hasil pemikirannya melalui sebuah karya. Ada yang berbentuk tulisan, lukisan, atau kegiatan lainnya yang sifatnya kreatif. Faktanya, Albert Einstein, seorang ilmuwan yang menemukan teori mekanika kuantum. Jika panjenengan salah satu orang yang pendiam, sangat mungkin bila panjenengan memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Selalu latih kreativitas panjenengan agar bisa menjadi sesuatu yang positif untuk diri panjenengan sendiri. 2. Menemukan cara sendiri. Keistimewaan orang pendiam yang kedua adalah mereka bisa belajar dengan caranya sendiri. Karena orang pendiam enggan untuk bertanya kepada orang lain yang belum benar-benar dia percayai. Untuk mendapatkan sebuah informasi, dia lebih suka dengan cara mengamati. Tentu hal ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman yang banyak, karena untuk menilai peristiwa dan menilai seseorang dari penampilan atau dari luarnya itu sangat sulit. Makanya ini termasuk keistimewaan orang pendiam yang kedua. Orang pendiam bersikap diam bukan berarti otaknya juga diam. Saat bertemu orang yang baru dikenal, biasanya dia mencoba belajar mengamati dari segi pakaian, bahasa tubuh, dan tingkat kotak mata dengan mereka. Orang yang pendiam telah menguasai keterampilan ini. Namun orang yang pendiam akan angkat bicara jika mereka merasa sangat memerlukan dan untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang orang atau peristiwa tersebut. 3. Tidak selamanya menyendiri. Keistimewaan orang pendiam yang ketiga adalah dia lebih suka menyendiri. Ini tidak sama seperti orang lain pada umumnya yang suka akan keramaian dan bertemu dengan orang banyak. Orang pendiam lebih suka menyendiri atau tinggal dengan lingkaran yang lebih kecil.
Namun itu bukan berarti bahwa mereka ingin sendirian setiap waktu. Orang pendiam menyendiri sebenarnya punya tujuan tertentu. Mungkin karena dia sedang berpikir tentang sesuatu atau membutuhkan suasana yang tenang. Orang pendiam juga tidak selamanya menyendiri, karena segala sesuatu pasti ada hal yang tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, dan pada akhirnya pasti membutuhkan orang lain. 4. Cermat dan hati-hati. Keistimewaan orang pendiam yang keempat adalah dia cenderung lebih cermat dan hati-hati terhadap semua hal. Orang pendiam lebih banyak mengamati dan mendengarkan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka dengan secara detail dan sangat cermat. Orang pendiam juga sangat memperhatikan hal-hal kecil dan dapat mengetahui apakah yang ada di sekeliling mereka itu orang baik atau tidak. Hal ini terjadi karena segala sesuatunya difikirkan dan dicocokkan dengan hal yang sebelumnya sudah dia amati. Hal ini juga digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu baik atau tidak. Karena orang pendiam akan terbuka dengan orang yang mereka percayai. Makanya banyak orang pendiam terlihat diam, karena dia benar-benar memilih orang yang pantas untuknya bisa terbuka. 5. Lebih tenang. Keistimewaan orang pendiam yang kelima adalah dia bisa lebih tenang. Bersikap diam ternyata dapat membantu panjenengan menjadi lebih tenang. Karena dengan tenang, kita semua tidak mudah terbawa emosi. Sebab segala sesuatunya sudah difikirkan dengan sangat mendalam. Saat sedang menemukan sebuah masalah, panjenengan pasti lebih bisa berpikir secara jernih sebelum bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika panjenengan memiliki sifat yang tenang, tetap jaga sifat ketenangan panjenengan. Karena berada dalam keadaan tenang, semua masalah pasti bisa diatasi dengan mudah. 6. Bicara dengan diri sendiri. Keistimewaan orang pendiam yang keenam adalah dia bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Kebanyakan orang pendiam biasanya memang suka berbicara dengan diri sendiri untuk memahami diri mereka sendiri. Hal ini adalah sebuah alat yang bisa digunakan agar bisa membantu meningkatkan ketajaman intuisi saat panjenengan ingin mendengarkan diri sendiri lebih dari orang lain. 7. Membuat banyak orang penasaran. Keistimewaan orang pendiam yang terakhir yaitu bisa membuat banyak orang penasaran dengan sifat yang dimilikinya. Kebanyakan orang penasaran dengan apa yang difikirkan dan dia rasakan ketika sedang diam. Sedangkan sifat seorang pendiam itu adalah untuk mengamati agar dia bisa mengetahui tentang orang lain, tentang apa yang memotivasi mereka dan bagaimana mereka berpikir dan merasakan sesuatu. Seberapa sering panjenengan bertemu dengan orang yang benar-benar memberikan perhatian penuh kepada panjenengan? Hal ini karena mereka sangat penasaran dan ingin mendengar apa yang panjenengan katakan. Itulah 7 fakta dan keistimewaan yang dimiliki oleh orang pendiam. Perlu diketahui bahwa semua ini hanya dibuat agar Anda semua bisa termotivasi dan lebih semangat untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Yang terpenting adalah panjenengan harus selalu ingat dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua senantiasa terlindungi. Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang telah mengatur semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Berikut adalah info yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.